Selamat pagi anak-anak, perkenalkan nama saya Ain Mukhafifah. Kalian bisa panggil Bu Aini ya. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, berharap agar pembelajaran kita pada pagi hari ini diberikan kelancaran. Amin. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anak apa kabar? Coba dilihat di samping kanan dan kirinya, dicek dulu apakah temannya sudah lengkap apa belum. Dicek dulu ya. Oh, sudah lengkap, berarti siswa pada hari ini masuk semua ya. Jadi pembelajaran kita pada pagi hari ini akan membahas mengenai puisi. Sebelumnya Ibu mau tanya dong pada kalian semua, siapa di sini yang sudah mengetahui pengertian dari puisi? Ayo, coba Yoga, apa itu puisi? Pinter. Yang cewek coba Yanti. Bagus. Jadi dari yang dijelaskan teman-teman itu, puisi adalah salah satu karya sastra yang dibuat dengan kata atau kalimat yang indah dan penuh makna. Tujuan kita mempelajari puisi itu apa sih? Jadi tujuan kita untuk mempelajari puisi adalah agar kita dapat memahami dan memanfaatkan karya sastra untuk dapat mengembangkan kepribadian, meningkatkan wawasan, serta meningkatkan kemampuan dan pengetahuan kita dalam berbahasa. Baik, itu tadi tujuan kita dalam mempelajari puisi. Jadi di sini Ibu akan menjelaskan langkah-langkah untuk menyusun puisi. Jadi ada 4 ya, ada 4 langkah. Yang pertama, tentukan tema dan judul puisi. Tema itu bisa soal alam, bisa tentang percintaan dan sebagainya. Dan judul tersebut harus berkaitan dengan isi dari puisi tersebut. Langkah yang kedua adalah menyusun rima dan diksi yang tepat. Jadi rima itu adalah pengulangan kata. Jadi untuk dapat menyusun puisi yang baik dan benar, kita harus memilih kata demi kata untuk dijadikan sebuah puisi yang indah. Kemudian yang ketiga adalah menyusun bait. Bait ini bisa 2 bait, 4 bait, 6 bait, dan sebagainya. Kemudian langkah yang terakhir yaitu gunakan imajinasi untuk menyusun puisi. Jadi imajinasi itu sangat penting anak-anak. Gunanya untuk apa? Ketika kita berimajinasi, kita dapat merangkai kata-kata tersebut agar menjadi puisi yang indah. Seperti itu langkah-langkah cara menyusun puisi yang baik dan benar. Baik, untuk selanjutnya Ibu akan menjelaskan mengenai hal-hal yang perlu diperhatikan saat membacakan puisi. Jadi ada 6 hal-hal yang perlu diperhatikan anak-anak. Yang pertama ada intonasi yang digunakan harus tepat. Jadi intonasi ini adalah tinggi rendahnya suara. Jadi saat kita membacakan puisi, kita harus memperhatikan intonasi kita dalam saat membacakan puisi. Kemudian yang kedua ada mimik. Kita harus memperhatikan mimik. Mimik itu apa sih? Mimik itu adalah ekspresi wajah. Jadi kita harus memperhatikan saat kita membacakan puisi, misalnya puisi yang sedih ya. Jadi ekspresi wajah kita harus sedih, jangan malah bahagia. Justru salah. Jadi kita harus memperhatikan mimik atau ekspresi wajah kita saat membacakan puisi. Kemudian yang ketiga ada gestur tubuh. Jadi saat kita membacakan puisi, gak mungkin toh kita diam saja saat membacakan puisi. Jadi kita harus memperhatikan gerak-gerik saat membacakan puisi. Yang keempat, kita harus menggunakan irama. Jadi irama itu sangat penting ya. Kita tidak boleh membaca puisi dengan kaku. Jadi kita harus menggunakan irama agar menarik si pendengar. Kemudian yang kelima ada jeda harus tepat. Jadi saat kita
membacakan puisi waktunya berhenti, ya kita harus berhenti, jangan kok dibaca terus, jangan. Jadi kita harus memperhatikan jedanya, harus tepat ya. Kemudian yang terakhir ada penekanan saat membacakan puisi. Jadi ketika puisi itu bertemakan merdeka, jadi kita tidak boleh harus membaca merdeka gitu, nggak boleh. Jadi kita harus ada penekanan saat membacakan puisi tersebut, seperti contohnya merdeka, jadi kita harus dengan teriak, dengan adanya penekanan tersebut, jadi puisi tersebut dapat dinikmati oleh pendengar, seperti itu. Jadi intinya jangan monoton ya. Baik anak-anak, itu tadi materi yang dapat Ibu sampaikan. Apakah ada yang kurang jelas? Bisa ditanyakan. Oh, sudah jelas, alhamdulillah. Jadi materi hari ini dapat difahami dengan jelas ya. Jadi itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan semoga pembelajaran kita pada hari ini dapat bermanfaat. Terima kasih, dan Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Komaria Tenasari. Saya dari PBSI Sore semester 6. Baik, di sini saya akan mempraktekkan bagaimana cara guru mengajar di dalam kelas. Nah, di sini materi yang akan saya bawakan menyambung dari materi sebelumnya oleh Ibu Aini Mukofifah, dan di sini saya akan menjelaskan apa itu jenis-jenis puisi. Yang pertama ada pantun. Nah, pantun ini adalah termasuk puisi lama yang memiliki saja AB-AB dari setiap baris berisi 8-12 suku kata. Salah satu ini contohnya pantun yang berakhiran AB-AB. Bersakit-sakit dahulu, berenang-renang ke tepian. Sakit-sakit dahulu, senang-senang kemudian. Nah, disitu kan ada U berakhiran UN, itu yang dimaksud dengan saja AB-AB. Yang selanjutnya ada puisi lama. Puisi lama, di sini puisi lama itu umumnya mempunyai kata atau ucapan yang dipercaya memiliki kekuatan gaib. Jadi contohnya itu salah satu mantra yang dipercaya dapat mengobati rasa sakit, seperti ini. Gelang-gelang si gali-gali menakut kepada padi, air susu kerus asalmu jadi, aku sapa tidak berbunyi. Nah, seperti itu. Jadi ada mantra-mantra mistis di dalam syair itu tersebut. Selanjutnya ada puisi lama. Di sini itu termasuk gurindam ya. Gurindam itu terdiri dari 2 baris serta bersajak AAA. Yang tadi kalau pantun kan AB-AB. Tapi biasanya kalau AAA juga bisa. Jadi seperti ini contohnya. Pikir dahulu sebelum berkata, supaya terletak silang sengketa. Apabila anak tak dialih, jikalau besar bapaknya letih. Kurang pikir, kurang siasat, tentu dirimu kelak tersesat. Jadi seperti itu saja AAA. Apabila anak tak dilatih, akhirnya H. Jikalau besar bapaknya letih, juga akhirnya. Yang selanjutnya ada syair. Nah, syair ini biasanya merupakan yang berisi tentang nasihat atau cerita. Syair bersajak AA serta berisi 4 baris dalam 1 bait. Salah satu contohnya itu seperti ini. Ilmu didapat tiada cepat, meski sabar hatinya kuat. Semoga Tuhan berikan rahmat, maka jaga hati serta niat. Jadi yaitu bersajak AAA serta memiliki 4 baris. Itu kan ini tadi yang saya sudah bersajak T akhirannya T. Yang selanjutnya ada talibun.
Nah, Talibun ini merupakan puisi lama yang termasuk dalam jenis pantun serta terdiri dari bilangan genap pada setiap satu baitnya. Nah, kita masuk ke dalam puisi modern, yaitu jenis romansa. Di sana biasanya puisi modern ini berisikan tentang kisah cinta atau perasaan penyair itu sendiri tentang cinta. Nah, seperti syair ini, puisi ini, tentang puisi ini. Seperti ini contohnya, jika jenis romansa. Jadi kan ini mengenai tentang kisah cinta ya. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan isyarat yang tak sempat disampaikan awan kepada hujan yang menjadikannya tiada. Seperti itu. Nah, demikian penjelasan dari saya mengenai jenis-jenis dan contoh-contoh puisi itu sendiri. Tadi ada apa saja, ada puisi lama dan puisi modern. Jadi semoga ini bisa bermanfaat. Saya mohon maaf apabila ada kekeliruan dalam penyampaian. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.